Alhamdulillahi wa kafa wa salatan wa salaman ala ibadihi alladhina istafa wa ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma arzuqna al-ikhlas wal istiqamah fil qawli wal 'amal amin ya rabbal alamin. Baik, kaifa halukum ayyuhal ikhwah? La'allakum bi khair insyaallah. Baik, kembali kita bertemu di satu tempat yang mulia ini dalam rangka belajar dan mengajar. Harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang dengannya semoga kita menjadi salah satu dari yang termasuk di dalam sabda nabinya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik dari kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah kita lanjutkan pembacaan kita pada surat An-Nas, mencari padanya kesalahan dari dua kesalahan, lahan jali dan juga lahan khafi. Baik, silahkan dibuka lembar kertasnya. Kita lanjutkan. Sudah sampai ayat yang ke 5 ya? Ayat yang kelima, betul. 5 sudah, cuman belum yang khafi. Sudah belum ya? Atau 4? 5 ya? 5. Baik, kita sudah sampai ayat yang ke-5. Cuman baru yang kesalahan jali saja, khafinya yang belum. Baik, barakallahu fikum. Kita merojah dulu dari ta'awud hingga ayat yang ke-5 ini. Jami'an wahid ifnan thalatha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Baik, masih pada ayat yang kelima, mencari kesalahan yang berikutnya, yaitu kesalahan yang khafi, yang ringan atau yang tersembunyi. Nggak cukup.
Baik. Kita cari kesalahan yang berikutnya, yaitu khafi. Artinya kesalahan yang tersembunyi atau yang ringan. Maksudnya tersembunyi adalah hanya diketahui oleh orang-orang yang sudah dia mendalami pada ilmu tajwid. Dikatakan ringan adalah kesalahan tersebut tidak sampai merusak bacaannya. Baik, dimulai dari alladzi. Yang pertama, apa kira-kira? Alladzi, kesalahan khafinya. Zi. Alladzi. Ya. Yang pertama, dia membaca tebal huruf zal. Alladzi, zi. Jadi menebalkan yang pertama huruf zal. Nah, jadi za itu harus dibacanya tipis. Jadi dia termasuk dari huruf-huruf yang dibaca tipis. Za. Ya, za. Jangan za. Alladzi. Nah, kalau dibaca alladzi itu menjadi huruf apa sebenarnya? Za, ya kan? Kalau kita baca seperti itu berarti mengganti huruf za dong, ya kan? Nah, tapi kenapa di sini termasuknya kesalahan khafi? Ada yang bisa jelaskan mungkin? Kan kalau misalkan kita bacanya alladzi itu kan menjadi dha, ya kan? Ya memang kalau diganti dha dia menjadi kesalahan yang jali. Tapi ini menebalkan huruf dha, sama saja, ya kan? Bukan. Baik. Jadi gini, kita dilihat dari dua keadaan. Ketika mengucapkan za-nya ini, dia sengaja, ya kan? Mengucapkan za ini dengan sengaja mengganti memang huruf dha, alladzi, maka dia terjatuhnya kesalahan jali. Nah, adapun ketika dia nggak tahu ya bahwa za ini punya sifat yang tipis, tapi dia bacanya tebal. Nah, ini terjatuhnya ke sini. Jadi lihat dari dua keadaan. Yang pertama, dalam keadaan dia tidak tahu. Yang pertama dia dalam keadaan sengaja mengucapkan za ini menjadi tebal, sengaja, ya kan? Dan yang kedua, keadaan yang kedua ini dia nggak tahu bahwa za ini sifatnya tipis, bukan tebal, tapi dia baca tebal. Nah, kalau yang pertama ini, yang sengaja ini dia terjatuhnya ke dalam jali. Kalau yang kedua ini khafi, yang kedua ini dia nggak tahu, terjatuhnya dalam kesalahan yang khafi ini. Jadi dilihat dari itu, keadaan seperti itu. Ya, khafi, benar. Tapi umumnya za itu dibacanya tipis, enaknya. Alladzi, gampangnya itu. Tapi ada sebagian yang baca tebal itu. Baik. Itu saja yang sering terjadi. Adapun ketika antum punya tambahan lain silahkan ditambahkan sendiri. Baik, sekarang di waswisu. Salan khafi yang sering terjadi pada kata yuwaswisu apa? Baik, yuwaswisu. Jadi yang pertama menghilangkan hamesnya. Baik, yang pertama itu menghilangkan sifat hamas pada huruf sin. Hamas itu apa? Mengalir. Ya, dengan udara yang banyak. Jadi harus dibacanya yuwaswisu fi yuwas was. Nah, jadi salah ketika dia baca alladzi waswisu fi.
yuwaswisu fi, waswisu fi. Jadi harus dialirkan dulu. Alladzi yuwaswisu. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, mengkolkolahkan huruf sin. Dan yang kedua, mengkolkolahkan huruf sin. Jadi gimana? Nah, yuwase. Alladzi yuwaswisu fi, yuwase. Nah, itu memantulkan huruf sin itu jatuh dalam kesalahan khafi, ringan. Karena sin tidak punya sifat qalqalah. Huruf qalqalah cuma ada berapa? Dali 5, ba, ju, ja, da, to. Itu. Baik, yang kedua, yang ketiga atau berikutnya membaca wa seperti ya, menebalkan wa. Nah, wa. Dia bacanya ditebalkan. Wa. Alladzi yuwaswisu, yuwas. Nah, yuwaswisu wi. Wa, wi, wu. Itu tebal. Harusnya apa? Wa, wi, wu. Alladzi yuwaswisu. Nah, nanti kita akan bahas. Jadi tapi dijadikan di terakhiran. Huruf-huruf yang tergolong tebal dan tipis. Nanti kita akan pelajari. Baik, ada lagi mungkin tambahan yang ada pada kata yuwaswisu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tasdid itu jali karena menambahkan rokat. Yuwaswisu sama, itu penambahan berarti kan? Jali. Baik, mungkin itu saja. Jika ada lagi, silahkan ditambahkan sendiri. Baik, sekarang yang dikata fi. Ada nggak kira-kira saran khofinya? Fi. Ya, ada. Yaitu pengucapan fa-nya tidak sempurna. Jadi, mengucapkan fa-nya di kedua bibir. Fi, fa, fi, fu. Harusnya di mana? Nah, gigi seri bawah, gigi seri atas menyentuh gigi seri bibir bawah. Fa. Nah, fa. Itu. Jadi salah ketika pengucapan fa itu dari kedua bibir. Fa, fi, fu. Nah, ya. Ini terbaca. Fi. Fi. Fi atau memanjangkan ini. Memanjangkan niatnya. Fi. Kalau itu jali. Karena apa? Bentuknya. Ya. Baik, menghilangkan ya bentuknya kalau hanya dibaca fi saja. Jali.
Tapi kalau kepanjangan, jadi gini, gimana? Kopi atau jali? Kopi atau jali? Kopi atau jali? Hah? Baik, jali ya. Jali. Ketika ketika yang bacanya sudah ditetapkan dua harokat, ya, dua harokat ini khusus. Yang sudah bacanya sudah ditetapkan dua harokat, namun dia panjangkan bacanya, itu termasuknya jali. Namun ketika bertemunya mad jais, kan, atau mad wajib, eh, idza jaa. Nah, kalau ini, kalau ini, ya kan? Kalau ini kan panjang nih, harusnya 6, ya kan? Ja kan panjang. Nah, kalau di sini bentuknya harokatnya itu dua ke atas, antara maksudnya 4, 5 atau 6. Nah, ketika dia kurangin panjangnya, misalkan idza jaa harus baca 6. Tapi dia dibacanya cuma 2 atau enggak 4. Nah, ini maksudnya ke khofi. Paham? Maksudnya ke khofi. Idza jaa. Tapi kalau ini yang sudah ditetapkan dua harokat saja, tapi dia tambahkan harokatnya, tambahin loh ya. Nah, ini termasuknya ke jali. Termasuknya penambahan harokat. Kalau ini pengurangan, pengurangan tidak, pengurangan tidak. Kecuali kalau dia hilangkan. Misalkan idza ja, dia bacanya idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau dia baca cuma dua, dia khafi, ringan. Tapi ya salah, cuma khafi. Itu, tapi ya salah. Ya, seperti itu. Kalau di apa namanya? Harokat yang mat ya, mat tobi yang dua harokat, nanti kita akan bahas setelah ini. Yang dua harokat saja, kalau dia tambahkan lebih dari dua, itu masuknya ke jali karena bentuknya adalah penambahan harokat. Kalau yang mat jais, mat wajib, ya, terus enggak mat lazim, nah itu boleh dia bacanya kurang dari harokat yang ditetapkan. Yang penting mengurangi saja ya, tidak menghilangkan. Kalau menghilangkan jelas salah dia. Mengurangi, bolehnya hanya mengurangi. Bolehnya hanya mengurangi. Contohnya ketika dalam keadaan terdesak. Ya, misalkan kita baca ayat yang ketemunya mat ini, lazim atau mat jais atau mat wajib ini di pertengahan ayat. Nah, ketika sampai ayat ini, nafas kita tiba-tiba nggak kuat, ya kan? Harus dibaca 6 kan harusnya. Ja. Nah, kita nggak kuat tuh nafasnya. Ya boleh berhentikan di nafas kita yang kuat. Kuatnya di 2 harokat, hentikan di situ. 3 harokat, hentikan di situ. 4 harokat, hentikan di situ. Nah, jadi itu. Tapi kalau menghilangkan, yang salah. Misalkan kita berhenti, ayat sampai sini berhenti, misalkan nggak kuat nafasnya. Tapi kita hilangkan. Idza ja. Nah, ini yang salah. Jadi, baik, seperti itu. Ya, TV mengucapkan fa dari kedua bibir. Baik. Kalau fi, ya-nya itu harus dipanjangkan 2 harokat. Jangan berlebihan ya. Iwaswisu fi sudurin nas itu nggak boleh termasuk jali. Kalau fi 2 harokat, wajib 2 harokat. Menambahkan terlalu berlebihan dia salah. Menghilangkan ya bacaan panjang juga jali. Baik, sekarang dikata sudur. Ya, betul. Ketemu 2 domah.
bertemunya dua dhammah. Ketika bertemunya dua dhammah, itu harus disempurnakan dulu huruf yang pertama. Pengucapannya su, sempurnakan. Sudu, ya. Jadi cara bacanya perhatikan bibirnya. Alladzi yuwaswisu fi sudu. Jadi su tarik yang pertama, du baru. Jadi tidak monyong terus. Ya. Jadi tidak monyong terus. Yuwaswisu fi sudu. Nah, ini yang kurang sempurna. Ya, tidak menyempurnakan harokat. Ada lagi sudurin nas. Baik, ada lagi nas. Sekarang dinas lah. Kalau ada silahkan tambahkan. Ini. Baik. Bentar, ini sama kasusnya seperti yang di depan. Nah, kalau so itu termasuknya tafkhim atau tarkik. Tafkhim ya, tebel. So, su. Apalagi harokatnya dhammah. Su. Nah, kalau dia tipiskan menjadi sin, su. Nah, ini sama kasusnya seperti yang di sini. Menebalkan za. Kalau menebalkan za berarti menjadi alladzi yuwaswisu. Nah, tadi sama. Dilihat dari berapa keadaan? Dua keadaan. Baik. Jadi keadaan yang pertama, orang ini melakukannya dengan sengaja. Artinya dia sudah tahu bahwa so ini harus dibaca tebel. Ya kan? Tapi dia sengaja membacanya tipis. Sudurinnas. Nah, maka dia kemudian keadaan yang kedua adalah orang yang kedua ini tidak tahu atau belum pernah belajar pengucapan huruf so itu seperti apa, ya. Nah, kalau keadaan yang pertama ini dia sengaja, dia terjatuhnya ke dalam kesalahan yang jali. Kalau yang keadaan yang kedua ini orang yang nggak tahu, dia termasuk kesalahan yang khafi. Nah, tapi akan sangat sulit sekali karena dengan membaca saja kan kita sudah jelas bahwa ini hurufnya so. Nah, itu dilihat dari dua keadaan tadi. Sama kayak yang depan. Baik, sekarang Anas. Ada lagi? Berarti menipiskan short. Baik, di Anas. Sama ya, menghilangkan hamas. Menghilangkan hamas di huruf sin. Nas. Harusnya dialirkan tapi dia bacanya yuwaswisu fi sudurin nas. Rinnas. Jadi syidahkan, ditahan. Itu termasuk yang khafi. Ada lagi? Baik. Mungkin itu. Baik. Nah, jadi yang antum perlu tahu ya ikhwah bahwa mencari kesalahan khafi ini tidak ada patokan patennya. Tidak seperti lahan jali yang ada rumusnya itu. Dicari dari 3 bentuk yang terjadi pada huruf atau harokat yang merubah mana ataupun tidak. Itu rumusnya. Kalau lahan jali jelas patokan patennya. Kalau khafi ini nggak ada. Nggak ada. Tapi ada beberapa. Ya, yang pertama tidak menyempurnakan harokat. Ya, itu.
Kemudian tidak fashahatul lisan, tidak menyempurnakan pengucapannya seperti praktek pada al-jauh, a i u, a i u. Nah, fashahatul lisan maksudnya itu adalah a, membuka rahang ketika mengucapkan huruf yang berharokat fathah a, kemudian menurunkan rahang ketika mengucapkan huruf yang berharokat kasroh, kemudian menyongkan bibir ketika membaca huruf yang berharokat dhammah. Nah, jadi dia bacanya biasa aja tuh, datar. Alladzi yuwassisu fi sudurin nas. Enggak ada pergerakan. Nah, ini termasuk khafi juga. Jadi seperti itu. Jadi bacanya gremeng. Baik, paham ya? Seperti itu. Baik, kita praktekkan. Ana baca kemudian antum berikutnya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Gitu. Nah, hamesnya jangan kepanjangan. Nas, cukup mengalir saja. Baik, dari Mas Ikon. Dari ayat yang pertama. Dari bismillah dulu. Ulang, min syarril. Ya. Baik, Mas Bintang. Ulang, min syarril. Baik, wa, was wa. Jangan wa, waswa, tapi waswa. Ulang, min syarril. Baik, barakallahu fikum. Baik, Mas Ferdi. Waswa, was waswa. Nah, waswasil, jangan waswasil. Baik, Teguh.
Baik, kepanjangan ilahi. Ya. Tasdid. Syarril. Tasdid dulu. Ya. Baik. Nggak terlihat. Nggak apa, lanjut. Mas Fitra. Belum ayat 6. Belum sampai ayat 6. Baik. Ya, insyaallah. Baik. Berikutnya, Mas Andi. Mas Andi mengantisipasi, mengintai. Ulang. Wa. Ya, ingat wa. Waswa. 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 Wa. Nah, jangan dibaca wa. Waswasil. Ya, betul. Ya. Belum ayat 6. Baik. Pak Agus. Silahkan. Baik. Pak Tono. Silahkan. Oh ya, Pak Anto belum. Wah, terlupakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Baik. Barakallahu fikum. Pak Tono. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Baik. Pak Sigit.
Baik, barakallahu fikum. Jaringan. Baik, Mas siapa? Mas Ergi, ya. Baik, barakallahu fikum. Mas Farhan. Kho, khonnas. Baik, Bu Zahra. Baik, Mak Suja. Baik, maknya pendek. Malikin. Lanya panjang. Ila. Baik, syarril tasdid. Khonnas tasdid juga. Khon. Nah, ya. Tasdid juga. Nah, antum harus perhatikan ini nih, Mas. Harokat seperti ini nih. Nah, yang ini nih. Kalau ada seperti ini, itu ditahan dulu. Allah, inna, kayak gitu. Nah, gitu. Ya, barakallahu fikum. Selesai. Oh, Mas Ade. Waswa. Wa. Nah, perhatikan. Yuwas wisufi su. Yang dua sod, yang tiga sudu. Ya, baik. Ya, perhatikan ya. Antum ketika belajar tajwid, ya, ketika dalam praktek itu harus pede, ya. Pede artinya apa? Bibir atau lisannya itu harus bergerak, jelas, ya. Harus bergerak. Kecuali kalau antum baca sendiri, itu bebas lah. Tapi kalau lagi praktek kayak gini nih, ya, antum harus pede pergerakan lidahnya. Jadi menganggapnya di bener-bener
totalitas ya. A'udzubillahi minasy. Enggak apa-apa, ekspresinya beda-beda enggak apa-apa. Jadi memang itu untuk mengetahui ya, apa namanya? Letak kesalahan kita itu di mana. Kalau seperti itu, kita kan jelas bisa membedakan apa namanya harokat dengan benar. Kalau kita tidak ada pergerakan sama sekali, misalkan kita baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ingat ya, yang buka itu rahang, bukan bibir. A'udzu billahi itu bukan. Yang buka itu rahang. Rahang itu ini. Nah, tulang pipi ini sama yang bawah ini, rahang. Nah, itu harus kebuka. A'udzu. Ya. Artinya buka itu cukup dengan membuka saja ya, bukan mangap terlalu ini. Nah itu enggak. Cukup membuka rahangnya. Jadi yang buka itu bukan cuman bibir. Jadi giginya gini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, bibirnya juga harus keangkat. Ya kan? Karena rahang. Gitu. Itu kuncinya. Ya, jadi harus pede untuk membuka lisan. Memang seperti itu harusnya. Baik, selesai ayat yang ke-5. Insya Allah kita besok lanjutkan ayat yang ke-6. Baik, kita masuk ke dalam materi berikutnya. Kita masuk ke bab baru, yaitu atau pelajaran baru, yaitu pelajaran mad. Baik, apa itu mad? Apa itu mad? Mad, bacaan panjang. Ya. Jadi, di dalam kita membaca Al-Quran, ya, bacaan panjang itu hanya dipengaruhi oleh 3 huruf saja. Ya, bacaan panjang itu hanya akan dipengaruhi dengan 3 huruf saja, yaitu apa? Alif, ya sukun, waw sukun. Harus ada sukunnya. Ya, alif, ya sukun atau dan waw sukun. Nah, hanya 3 huruf ini saja. Ketika di dalam kalimat tidak berjumpa dengan salah satu dari 3 huruf ini, maka bacaan tersebut tidak mungkin dibaca panjang. Tidak mungkin. Ya, pasti bacaan panjang itu akan ada salah satu dari 3 huruf ini. Baik. Jadi kita fokusnya hanya di 3 huruf ini. Pembahasan hanya 3 huruf ini. Ketika kita membaca Al-Quran ketemu salah satu dari 3 huruf ini, nah pasti bacaan panjang. Nah, yang jadi permasalahan apa? Bacaan panjang ini masuknya kemana? Hukumnya apa? Nah, jadi kan seperti itu. Nah, baik. Mad. Mad itu ada 2. Mad asli atau mad tabi'i. Kemudian yang kedua mad far'i. Baik, kita bahas yang pertama dulu, yaitu mad asli atau mad tabi'i. Baik, sudah kita bahas sebelumnya, yaitu di pelajaran makhraj, yaitu di makhraj al-jauf. Nah, itu salah satu dari pembahasan mad juga, yaitu alif yang didahului dengan harokat, fathah, waw sukun yang didahului dengan harokat, dom, mah, kemudian ya sukun yang didahului dengan harokat, kasroh. Nah, itu sebenarnya sudah dibahas tapi belum rinci. Baik. Itu ada 2. Asli atau tabi'i. Yang 2 far'i. Asli itu asli. Ya, aslinya seperti itu atau tabi'i, tabiatnya seperti itu. Tabiatnya panjang. Baik, mad tabi'i ini ada berapa pembahasan.
Ya, yang pertama sama mat tabii. Nah, mat tabii ini tabiat. Mat maksudnya panjang yang bersifat tabiat, bawaan, harus panjang gitu loh. Nah, ini yang ketika dihilangkan terjadinya kesalahan jali. Nah, adapun nanti di mat far'i seperti yang saya bilang tadi, yang bacaan panjang, ya kan, dia kurangin, ya kan, dia kurangin bacaan panjangnya. Nah, itu tidak termasuk kesalahan jali. Baik. Intinya jangan sampai menghilangi dari tabi'inya. Ingat ya, pembahasan pokoknya itu sebenarnya di sini, yang tabi'i ini. Adapun far'i itu cabang, tapi juga termasuk bacaan panjang. Nah, mat itu jangan sampai dihilangkan dari tabiatnya ini. Tabiatnya berapa harokat? 2 saja. Nah, sampai hilang dari tabiatnya 2 harokat, dia sudah termasuk menghilangkan mat. Nah, ketika menghilangkan mat, nah dia terjatuh dalam kesalahan yang jali. Baik, mat tabii. Kemudian yang kedua adalah mat apa? Iwad. Dan yang ketiga mat iwad, kemudian mat silah sughra atau mat qasirah aja biar enak. Qasirah. Kemudian yang keempat mat tabii harfi. Nah, ini pembahasan mat asli atau mat tabii itu cuma ada 4. Di mat yang sifatnya tabiat itu cuma ada 4 ini. Nah, berarti di sini tuh panjangnya 2 harokat semua. Panjangnya 2 harokat semua. Panjang 2 harokat semua. Di 1, 2, 3, 4. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu apa itu mat tabii, mat iwad, mat silah sughra atau mat qasirah ini, kemudian mat tabii harfi. Nah, adapun mat far'i itu nanti yang banyak. Seperti itu. Baik. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini terkait dengan hukum mat atau huruf mat. Tabii ya, bersifat tabiat. Baik. Alif atau sukun. Itu mat. Itu mat. Allah itu ada alifnya. Tapi alifnya ini kan lah. Nah, ya. Ini kan? Ini kan? Nah, Allah ini antum jangan salah. Allah itu ada alifnya, tapi tersembunyi. Nah, jadi setelah lam ini ada alif di sini. Ya. Seperti kata ini kan Allah itu kan diambil dari kata ilah. Nah, ilah ini kan bisa ditulis seperti ini. Tulisannya kan seperti ini. Kalau mau dieja. Ilah. Nah, setelah la ini ada alifnya. Maka di situ dibaca panjang. Seperti itu. Karena memang tulisan Allah seperti ini. Enggak bisa al ilah itu kan enggak bisa. Al i niat ilah ini. Nah, tidak seperti itu, tapi seperti ini tulisannya. Memang sudah dari sananya. Nah, jadi di sini ada kaidah, setiap lafzul jalalah pasti ada matnya yaitu alif.
Makanya harus dibaca panjang. Karena nggak mungkin dia dibaca panjang karena dia tidak ada huruf mat. Seperti itu. Iya, seperti nanti kita akan bahas seperti dulu di awal-awal itu ya. Di mat, bukan mat. Yang awal-awal itu dulu apa? Membaca apa itu? Huruf muqatta'ah. Nah, huruf yang ada di awal surat. Dulu kan pernah tuh kan? Alif lam mim. Kan gini tulisannya. Alif lam mim. Nah, di sini mim kenapa bisa dibaca panjang? Padahal nggak ada huruf ya-nya. Nah iya kan, nggak ada huruf ya-nya. Ya karena kalau dia dieja seperti ini, alif, lam, mi, ada ya-nya, ketemu di sini. Ketika dalam eja pelafatannya. Nah, ya karena nggak mungkin di Al-Quran tulisannya seperti ini ya. Sama seperti Allah ini juga, nggak mungkin di eja seperti yang tadi. Jadi memang asal penulisannya seperti itu dan itu memiliki kaidah. Ya itu tadi kaidahnya setiap lafzul jalalah Allah dalam i'rab apapun ya pasti ada harus dibaca panjang 2 harokat. Baik. Baik, kalau tidak ada lagi kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pembahasannya pada pertemuan berikutnya biiznillah taala. Tapi intinya mat tabi'i ya yang pertama itu semuanya dibaca harokat karena dia sifatnya tabi'i dan tabi'i tabiat matnya itu paling sedikit atau paling minimal itu dibacanya 2. Kalau sampai hilang, nah itu yang tidak boleh. Baik, barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.